Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir di debat kita hari ini. Sekarang kita akan membahas terkait oknum yang melakukan diskriminasi agama yang diberikan sanksi oleh pemerintah. Selanjutnya saya persilakan kepada tim afirmasi. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai tim afirmasi mendukung atas pemberian sanksi kepada oknum yang melakukan diskriminasi agama. Diskriminasi agama merupakan sebuah tindakan pelanggaran dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Oknum yang melakukan tindakan tersebut haruslah dihukum agar mereka jerah dan mengetahui tindakan semena-mena yang telah mereka lakukan itu adalah salah. Dan dampaknya dapat membuat persatuan dan kesatuan Indonesia terpecah belah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi. Bagaimana dengan tanggapan tim oposisi? Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai tim oposisi sudah pasti menolak adanya sanksi hukum untuk oknum yang melakukan diskriminasi agama. Menurut saya, itu terlalu berlebihan jika digolongkan ke dalam pidana kejahatan. Diskriminasi itu sudah sering terjadi, apalagi di negara yang multikultural ini. Kalau diskriminasi diberi sanksi, maka 90% manusia akan kena sanksi pastinya. Maka dari itu, kami dari tim oposisi tidak bisa menerima sanksi hukum itu. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim oposisi. Sekarang dipersilakan kepada tim netral untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih kepada moderator. Kalau menurut tim netral, diskriminasi itu tidak bisa dibenarkan. Sudah pasti itu adalah hal yang salah dan menyebabkan kegaduhan antar umat. Sanksi memang dibutuhkan dalam kehidupan kita, karena tujuan sanksi adalah untuk menjaga tingkah laku anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi, memberi sanksi hukum pun kurang tepat. Sanksi haruslah diberi perlahan agar dapat menyesuaikan dengan kultur negara. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim netral yang telah menyampaikan argumennya. Kita lanjut kepada tim afirmasi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menambahkan argumen dari tim saya. Sebenarnya telah ditegaskan dan diperjelas dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden tahun 1965 yang mengatakan bahwa setiap agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia diberikan perlindungan hukum, baik itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama atau kepercayaan lainnya. Terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana tim oposisi? Apakah ada yang ingin disampaikan? Kepada tim oposisi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, di sini kami sangat tidak setuju ya dengan pendapat dari tim afirmasi mengenai hal tersebut. Meskipun sudah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 mengenai perlindungan hukum, semua peraturan ini menurut saya kurang efisien dan kurang seimbang. Seharusnya tindak pidana yang berat untuk pelaku diskriminasi ini dihapuskan saja. Kembalikan kepada moderator. Bagaimana tanggapan tim netral? Silakan berikan argumen Anda. Terima kasih kepada moderator. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 2 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Walau diberi kebebasan, kita tetap harus memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika dan tidak membedakan siapapun, agar segala hal buruk tidak terjadi dan tidak sampai ke dalam sanksi-sanksi yang akan merugikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, lanjut saja kepada tim afirmasi. Saya persilakan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih moderator. Saya tidak setuju dengan pendapat tim oposisi. Kenapa harus dihapuskan? Bukan diskriminasi termasuk tindakan yang kurang bermoral. Sudah jelas bahwa pelaku diskriminasi harus segera diberi sanksi. Loh, kenapa tidak bisa dihapuskan? Untuk tim oposisi, saya ambil alih dulu ya. Tunggu saya mempersilakan, baru Anda bisa memulai memberikan argumen. Baik, untuk tim oposisi, saya persilakan. Sebelumnya saya meminta maaf karena saya emosi. Saya tentu saja tidak setuju jika ada pidana untuk pelaku diskriminasi agama ini. Karena menurut saya ini sudah benar-benar terlalu berlebihan. Jika bisa, jangan disamakan antara pelaku diskriminasi dengan pelaku kejahatan lainnya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, kepada tim afirmasi, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya tidak sependapat tentu saja, karena sudah begitu banyak kejadian tindak diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, tentu hal ini akan menjadi hal yang sepele dan akan menimbulkan banyak korban lainnya. Apa yang Anda maksud dengan banyak korban lainnya ya? Tim oposisi harap tenang ya. Tujuan kita di sini untuk menemukan titik terang, bukan menambah masalah. Maaf, mungkin saya tadi terburu-buru. Tapi tim afirmatif ini begitu melebih-lebihkan masalah yang kecil dibesar-besarkan gitu. Tenang, masalah tidak akan selesai kalau Anda emosi. Untuk tim oposisi, saya silakan untuk menanggapi. Baik, begini. Bagaimana kalau misal oknum ini itu hanya bercanda gitu. Dan dia tidak bermaksud untuk mendiskriminasikan agama tersebut. Lantas hanya bercanda saja, dia sudah ditindak pidana. Apa kata dunia kalau begitu? Baik, kepada tim afirmasi, silakan untuk menanggapi. Tim oposisi, apa sih oknum ini kekurangan bahan bercandaan sehingga menjadikan agama sebagai bahan hinaan itu sendiri? Kan masih banyak hal lain yang bisa dijadikan gurauan. Sekarang saya berikan kesempatan kepada tim oposisi untuk mengeluarkan argumen Anda.
Baik, terima kasih kepada moderator. Memang ada banyak bahan bacaan lain, tapi bagaimana jika si oknum itu sendiri spontan, alias tanpa sengaja kalimat diskriminasi itu keluar tiba-tiba? Apa oknum tersebut masih ditindak pidana? Saya kembalikan kepada moderator. Kepada tim afirmasi, silakan mengeluarkan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi gini saja, kita ibaratkan ada oknum, oknumnya itu saya. Bagaimana tim oposisi tahu jikalau saya itu tidak sengaja atau spontan dalam melakukan tindakan atau perbuatan yang tindakan atau perkataan yang diskriminatif? Emangnya tim oposisi itu bisa baca pikiran orang? Kan tidak. Bagaimana kalau misalnya saya berbohong? Jadi kembali lagi kepada si oknum. Kita tidak bisa berlindung dari kata-kata tidak sengaja atau spontan. Kalau misalnya kita berlindung dari kata-kata tidak sengaja atau spontan tadi, mungkin penjara di Indonesia ini udah kosong dan tindak kejahatan itu mudah saya terhapus di Indonesia ini. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, sepertinya suasana makin memanas ya, saudara-saudara. Langsung saja kepada tim oposisi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Oke, jadi semisal Anda yang tidak sengaja mengatakan perkataan-perkataan tersebut, berarti Anda mau tidak mau harus menerima hukuman yang setara dengan orang-orang yang sengaja mengatakan perkataan tersebut dong. Bukankah itu sangat tidak adil untuk mereka yang tidak sengaja melakukannya? Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kepada tim netral, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Memang benar bahwa kita tidak tahu apa isi hati seseorang, mau tidak sengaja ataupun tidak. Namun, bukan berarti kita sebagai makhluk berakal sehat bisa seenaknya melakukan diskriminasi. Saya sebagai tim netral berpendapat bahwa kita harus selalu memikirkan apa yang akan kita katakan agar tidak ada orang yang tersinggung dan menyebabkan beberapa hal yang tidak kita harapkan sebagai sesama rakyat di negara majemuk ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas argumen-argumen yang telah disampaikan oleh tiap-tiap tim. Sekarang saya kembalikan kepada tim afirmasi untuk menyanggah atau memperkuat argumennya. Baik, terima kasih moderator. Kalau saya tidak sengaja mengatakan hal itu ya, tentu saja saya akan menanggung apapun konsekuensinya sebagaimana warga negara yang patuh hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara hukum dan pasti kita semua sudah tahu hal itu bukan. Dan benar, tim netral menyatakan bahwa Indonesia adalah negara majemuk. Kita punya beragam perbedaan, salah satunya agama. Apabila satu persatu dari kita dengan sengaja maupun tidak mendiskriminasikan agama, maka negara ini akan baik-baik saja, perpecahan pasti akan semakin jelas terlihat. Disinilah pentingnya peraturan dengan diskriminasi agama itu. Maka dari itu, saya sebagai tim afirmasi sangat setuju dengan memberikan sanksi hukum kepada oknum yang melakukan diskriminasi agama. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim afirmasi atas tanggapannya. Sekarang saya persilakan kepada tim oposisi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya masih kurang setuju dengan tim afirmasi. Kenapa tidak ada keringanan hukuman kepada orang-orang yang benar-benar tidak sengaja melakukan diskriminasi? Yang berarti, mereka akan mendapatkan hukuman pidana seperti orang-orang dengan kasus diskriminasi yang berat. Kenapa kita tidak memberikan sanksi sosial dulu kepada mereka yang benar-benar tidak sengaja melakukannya agar mereka jera? Jika mereka melakukan hal yang serupa, baru mereka mendapatkan sanksi yang lebih membuat jera. Inilah mengapa kami dari tim oposisi tidak setuju dengan memberikan sanksi hukum kepada oknum yang melakukan diskriminasi agama. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Tim oposisi memberikan argumen tentang sosial ya. Saran Anda boleh dicoba juga. Baik, tanpa kepada tim netral, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Indonesia adalah negara yang majemuk. Begitu banyak perbedaan yang terjalin di sekeliling kita. Dengan banyaknya isi kepala yang berbeda, tentunya akan susah untuk disatukan dan diperlukannya sanksi-sanksi. Namun, saya sebagai tim netral tidak keberatan dengan sanksi apapun itu, baik hukum ataupun sosial. Yang terpenting di sini ialah tetap terjalinnya persatuan dan kerukunan antar beragama kita. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas argumen-argumen yang telah disampaikan oleh tiap-tiap tim. Mengingat waktu terus berputar ke kanan dan masalah kita juga berputar terus, maka dari situ saya akan menarik kesimpulan dari debat kita hari ini.